Enggak usah apa-apa, ibu dulu. Nanti kan buat aku kan belum mau makan. Sabar. Sehat Bu. Iya, Bu Titi tuh nih, Bu Titi nih. Aku kenalan sama Bu Titi. Kita bahas kenal Bu Titi aja ya. Bulan Juni. Nah, Bu Titi yang cerita. Tanggal 23 Juni itu Amar itu telepon saya. Masih ada tuh buktinya. Kasih tahu bahwa bilang, Bu, Amar ada di Cipinang, katanya gitu. Kapan Ibu kesini? Tanggal 25 Juni saya itu ke lapas. Nah, pada saat itu saya ketemu, ceritalah Amar tentang kasus ini. Ketika dia cerita begitu, ya seperti apa yang pada sidang ini terjadi gitu. Memang kalau menurut saya itu adalah Amar bukan seperti apa yang didakwa menurut saya. Jadi masih tetap Amar itu sebagai penyalahguna narkotika. Nah, kasus yang keempat ini, kasus yang sekarang ini itu adalah dampak daripada kasus yang sebelumnya. Tahu Bu. Oh ya. Saya sini buat ibu. Kan ibu udah dapat kan? Gitu. Jadi akhirnya seperti ini. Ini apa ini? Saus katanya dokter Iya. Nah gitu. Di mana dia? Nah saat itu saya pergi ke Cipinang itu ya Amar cerita gitu bahwa yang ngurus semuanya adalah dokter, dan saya kenal sama dokter. Setelah itu karena rumah kami juga dekat dan satu arah, kebetulan itu ya. memang qadarullah seperti itu. Sehingga kalau ke Cipinang nengok Amar itu kami selalu berdua. Selalu bareng. Gitu, selalu bareng. Nah sekarang kemana mana diisukan kami itu satu paket. Maka itulah yang satu paket yang tadinya kalau habis sidang kita makan bersama. Yang bayarin dokter loh. Siapa makan siapa itu dokter yang bayarin. Kalau saya mau bayarin dokter nggak boleh. Kayak sekarang ini mau makan pasti dilarang. Ibu tuh duitnya banyak banget. Tapi kalau misalkan sama aku tuh nggak boleh dikasih bayar. Karena kenapa, kan orang tua dong. Kita kan bahagian orang tua. Dokter tuh nyari duit sendiri, kerja keras apa sendiri, saya tahu persis. itu mah nggak mau naik taksi. Hah? Waktu itu mah nggak mau naik taksi, Nggak mau. Tuh ngajak naik kendaraan umum aja udah nggak gitu. Karena saya itu kan ingin yang aman dan nyaman. tapi naik taksi. Aman, nyaman, damai itu loh. Bener nggak guys? Saya nggak bisa baca ya, maaf ya. Gedein Bu. Mbak Supri udah dikasih tahu Mbak? Udah ini jalan. Kok kalian pada nggak pesen aja dulu? Barang aja. Apa? Katanya apa? Lagi jalan. Dulu kok main macet Nggak tahu ini tadi kita di jalan mana? habis diangkut lagi. Padahal kan deket. Amin. Makanya kalau kita ditolongin orang itu harus menghargai minimal. Gitu. Kita ini berdua orang-orang tulus. Enggak lah, aku nggak pernah kesel sama Amar, nggak lihat tadi udah peluk-pelukan. Nggak, tanya aja. Aku mah sama Bu Titi. Aku tuh sama Bang Amar jarang berantem. Di dalam itu ya saya suka bilang sama yang lain gitu, kalau dokter lagi ketemu dengan Amar biarin aja, mereka kan pasti kangen-kangen ingin apa ngobrol berdua. Maka tadi saya kasih kesempatan dulu ngobrol. Setelah itu saya masuk ya mereka ya biasa gitu. Waktu di Cipinang kalau misalnya pas jenguk itu juga nggak ada masalah dan nggak pernah ada masalah. Sekarang ini aja masalah, sehingga PH aja sampai ketemu saya di depan aja nggak negur. Biasanya habis gini makan bareng loh, dan dokter yang bayarin semua. Heran sampai sebegitu manusia bisa ada gitu, heran. Salahnya apa gitu sampai negur aja nggak? Tegur aja kalau kita salah. Kan aku juga diwawancara gitu. Kalau aku salah aku minta maaf. Kalau aku yang ada salah satu fansnya Bang Amar yang kalau depan aku baik banget. Apa? Dia pengkhianat kayak banget. perangko. Suka cium-cium aku, suka cium Bang Amar juga. Dampingin kalau wawancara. Suka grepe-grepe Bang Amar juga. Dampingin kalau wawancara. Tapi gue gak pernah cemburu, malah adeknya yang marah. Ngapain sih lu Bang digrepe-grepe sama orang, mau aja gitu. Kadang aku pikir fans, nggak tahu dia grepe-grepe. Namanya juga Tante Girang. Ada namanya Mami W. Pokoknya harus semua itu yakin. Nangis karena dia capek, itu bukan ibunya. Capek, dia capek ditekan mulu tuh sama si Bugil. Dan dia udah bilang, denger kan sendiri di wartawan, denger yang ngurusin aku A sampai Z. Udah nggak ada lagi yang ngurusin. Siapa yang bercerita
Bisa kita ulang tahun depan anaknya mau ada anaknya, ayo. Kalau besok ulang tahun depan, semoga anakku ada. Dapat amnesti. Dapat amnesti katanya udah foto sama Bu Titik Soeharto. Iya. Lu tunjukin. Lah dia residivis, gimana dia mau nolongin orang, nolongin diri sendiri aja nggak bisa. Gue udah sampai rumah. Oke, gue lagi makan dulu. Ntar ya, gue teh bentar-bentar. SKCK-nya nggak lulus. Nggak makan. Oh, adanya peduli. Capek bilang, aku juga ngomong di wartawan, adanya peduli. Aku tiap malam nggak teleponan sama Adit. Aku teleponan tahu diskusi. Kan kita lagi bersandiwara, nggak boleh ngomong-ngomong. Ya, Makan apa? Bang Amar masih di rumah aku semuanya. Dari Atika yang Iya, aku sama Adit sama Panji nggak pernah ada masalah. mana? Aku tetap sayang sama mereka. Dia adik-adik aku. Dia ngurusin juga. Maksudnya aku tuh bukan buat dia, tapi buat si Bugil. Lantai 2. Ada Starbucks nih, ada bagian Starbucks. Nggak ada satupun barangnya udah diambil sama Adit. Gedungnya maksudnya yang ini yang Pas depan lobi, depan kopi kata dokter nih. pas depan banget. Apa sih namanya? Mas, namanya apa? Namanya Rumah kuliner. ya rumah kuliner. Lupa. Oke. Bapak bilang, aku sama Adit baik-baik aja. Aku telepon nih Adit depan kalian. Ibu makannya udah. Oh dulu, ya itu kan emang cerita dari Bang Amar kayak gitu. Dan aku sudah minta maaf, sirik lo. Sekarang aja. Akut lah. Depan Adit dong, bentar. Makan mie yamin. Enak. Nggak diangkat, nggak aktif loh Bet kayaknya si Adit. Bu Titir. Nanti aku spill surat-suratnya. Emang Bang Amar kok yang nulis kayak gitu? Aku spill suratnya satu-satu. Sabar ya. Sabar, pelan-pelan. Biar nggak jantungan yang baca. Enggak? Oh, jangan jualin mama aku sama Bu Titi. Aku nih bantu Amar. Ini Mbak Supri sama siapa aja tuh? Bukan karena ikhlas, tapi emang karena ada perasaan yang ada ya Bu, yang ada Allah kasih. Coba kalau cuma temen, mana ada? Ini lagi Ajeman ya ajem itu. Enak nih Bu, Ibu udah cobain nggak? Ini Apa? Mie yamin. Enak Bu. Ibu coba nggak? tuh. Ibu pakai garpu yang Ibu mau lo makan bekas aku. Biar aku ketularan pinter jadi dokter. Kalau kita dokter beneran Bu, bukan dokter palsu. Iya. Kalau Ibu dokter asli, kalau aku dokter gigi asli. Ibu dokter. Kalau aku dokter. Jadi kalau dokter itu nulisnya D-nya besar, R-nya kecil. Yes. Kalau dokter itu nulisnya D kecil, R kecil, ada G-nya. Yes, Gitu. betul. Jadi, Kalau itu kita yang- dokter beneran punya ijazah. Coba yang ngaku-ngaku dokter coba dicek ada ijazahnya. Aduh ya Allah. Kalau masalah hukuman, gak usah terlalu dipikirin, gak usah terlalu disedih. Kalau cinta mau makan nggak? Bilang open bill Ibu Supri tadi saya udah bilang. Iya. Lo kok Ibu Supri bilang gue itu pula? Mbak Supri, saya mau open bill katanya gitu. Udah pesan di situ. Nggak boleh.
Jangan kan gitu. Kan Bu Supri mau bayarin, aku bilang gitu. Di, belum. Tadi ngajakin ibu. Iya tadi. Ibu makan parah. Enggak, ini uang gue nggak hasil nipu kok, uang praktek, uang dari praktek halal. Bukan Jadi nipu. gue traktir lo ini uang halal dari praktek, bukan hasil nipu. Lagi lah. Bukan nipu duitnya. Lagi lah. Gue tampol lo. Nggak banyak sih, cuman halal aku. Yakin, Pak. Ya mau nggak mie amin? Coba pesen aja. Ibu, Mie ayam. ada mie amin, ada cabai. Mbak Supri, mie ayam ada 2. Mie amin yang mana? Dokter ini benar dia yang bayar. Aku nggak usah tanggal 200. Iya nggak apa-apa, nanti 200 kasih aku tambahin. Yang janji nazar loh, nggak boleh kalau nazar dosa. Open dia mau pakai nama aku tapi nggak boleh. tapi duit lo nggak dari nipu ya? Nipu orang. Itu kan dari Jangan minta KTP buat sembako, enggak kan? Awas lo ya, ntar gue sakit perut. Buka, Nggak mau gue. Demi Allah. buka jejak digital. Supri. Supri anti. Supri anti penipu. Waduh, amit-amit. Jangan dong. Kalau hukuman Bang Amar nggak usah dipikirin, masih banyak. Telepon dari ibu boleh nggak? Boleh? Maaf ya Bu. Di mana dia sekarang? Tahu, ini aku lagi Kesini sama aja dokter sama ya. istrinya. Iya, suruh kesini sama istrinya. Nggak siapa tadi tuh ternyata. Uang halal. Uang halal. Makanya kalau sesuatu yang tidak halal itu jatuhnya tidak baik di akhir pasti. Kalau sesuatu yang dipaksakan, ditekan, itu hasilnya tidak baik. Coba kalau kita bergabung, tujuan kita sama, pasti nggak kayak gini hasilnya. Bener nggak? Dari awalnya itu. Maka jangan ngacak-ngacak. Bantu istrinya ini. Aku kan juga. Oh iya. Makanya dia kalau nggak ikut itu pas lagi ada nih mau langsung. Karena ada sidang. Oh ya. Assalamualaikum Mas, aku lagi sama Bu Titi. Kenapa? Kesini aja sama istrinya, lagi makan nih rame-rame. Mau ikutan nggak? Dekat dari persidangan. Ya mampir aja dulu, kesini udah pulang emang. Sama istri. Ya udah deh, salam buat istri ya. Ngomong apa? Ntar malam aja teleponan. Udah Itu sedih gimana lah. posisinya? Udah nanti aja kita berkabar besok teleponan ya. Nah, untuk lanjutnya gimana? Oke, makasih ya Mas Ulpan. Assalamualaikum. Salam buat istri. Gimana sih? Udah di kereta. Oh, pulang. Ya. Ke Jogja. Ya. Oh, Pada acara dia. ini nyoba pakai taksisnya. Kalau udah Mau nyoba dong Bu. Ibu nggak apa-apa nih berdua sama aku juga nggak habis loh Bu. ini udah banget. Yang taksis itu tadi itu aja. Nggak digigit sih emang. Nggak apa-apa. Kita udah CS, ini baru ibu yang baik, anak yang baik. Jangan bilang, sayang, aku nih sayang sama kamu. Tapi aku nggak suka kamu sama dia. Lah, ibu kandung juga bukan. Siapa lu? Anak kecinta sama gue gimana? Question. Dasar. Dok, salam sungkem. Iya. Ya, Mas Wilpan udah pulang sama istri. Tadi Mas Wilpan sama istrinya. Jadi jangan lagi ada gosip-gosip aku sama Wilpan. Nggak ada tuh. Anda, aku sama dia kerja apa sih namanya, partner, Mitra. Trump. Ayo ngacak-ngacak hubungan aku sama Amar. Coba, kalau satu kita bersatu, ya nggak? Pasti hasilnya nggak kayak gini. Orang lama mengatakan dirinya orang lama. Kenal dengan Amar dan keluarganya. Kemudian sekarang ini sudah ada tim. Kemudian masuk itu kan harusnya kan masuk dalam suatu tim. Ini ngacak
ngaca-ngaca tim. nggak mikirin mentalnya Bang Amar jatuhnya gimana, kasihan kalian tuh kalau ngeliat Bang Amar mentalnya masya Allah, tekan sana tekan sini, tekan sana tekan sini. Kalau aku nggak sayang sama Bang Amar, Yang aku lainnya udah cari tekan. keuntungan. Aku udah bubarin dari kemarin. Sayangnya sayangku melebihi benciku. Iya bener, aku bukan orang yang munafik gitu. Aku sama Adit hubungannya baik-baik saja, kita cuma lagi acting. Ya kan, banding nggak? Lagi dipikirin dulu, oke? Nah, Irfan orang Jogja. Tadi dia kesini sama istrinya. Ya amin, enak banget. Kalau aku makan enak kan? Itu aja yang kita lihat aku makan. Bu, baksonya. Udah nggak bakso sih, tadi udah makan bakso. Oh, Ibu tadi akhirnya Bunur mana? Nggak kelihatan lagi. Pulang Bunur. Pulang, ini tadi sakit perut. Udah ini baru bisa baca. Pulang, terus cepet-cepet, terus sudah dijemput. Karena suaminya mau ada diskusi di hotel untuk besok. Bunur pusing kepalanya dengan putusan Amar 7 tahun. Seperti rasa tamat cerita Amar. Benar-benar pusing tuh saya. Ya itulah, makanya jadi orang jangan zolim, jangan melihatlah kesalahan satu aja, kebaikan orang langsung hilang, nggak boleh kayak gitu. Itu asinan. Jadi saya Allah tuh marah kalau kita sudah ditolong sama orang, baik sama orang, jangan melupakan, minimal menghargai, bener nggak? Hah? Apa? Makan ya? Semoga ada keajaiban. Apa itu? Ada. Ya udah. Allah itu pasti ngasih cobaan itu pasti tidak di luar kemampuan kita, dan itu perlu introspeksi diri buat Bang Amar, buat aku ya, buat aku juga, nggak buat Bang Amar juga ya Bu, buat aku yang lagi berhubungan sama Bang Amar. Itu balik lagi untuk introspeksi diri, janganlah jadi orang yang sombong, janganlah jadi orang yang melupakan kebaikan orang, walaupun cuma sedikit kebaikannya, kesalahan satu bisa bubar kebaikan orang. Jangan Merendahkan. jadi Allah itu marah. Jadi kalau merendahkan, memfitnah, menjolimi Memfitnah, manusia, menjolimi. sementara manusia itu adalah hamba Allah. Jadi sama juga melakukan fitnah, zolim itu kepada Allah. Nah itu Allah yang tidak senang dengan perbuatan seperti itu. Ya gue cuek, bagus, gue cinta sama lo. Gue cinta Bu sama lo sebenarnya, emang kadang gue suka males sama lo, lemes. Sekarang lemes nggak apa-apa Bu, suka hati Ibu. Aku tahu nggak dia ngomong kemarin. Sama aku, emang bisa kamu marah lama-lama sama aku? Aku tahu karena dia telepon Bu Titi, aku sakit hati dituduh sama dokter katanya. Pagi-pagi udah nelfon aku, dia udah marah. Tapi dia tadi telepon aku, dokter udah bangun, terus sidang kan? Kamu enggak, kamu tadi telepon duluan dulu. Tadi dia bilang kemarin jam 2. Iya, aku WhatsApp gitu. Bu belum tidur. Aku mah emang nggak marah sama Bu Sukri, dianya aja ngerasa marah. Kalau emang ngerasa marah, berarti lu salah, ya kan? Kalau nggak rasa salah ya nggak usah marah dah. Dia mau kenalin temennya namanya wartawan.